kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, hari ini kita akan belajar ekonomi tentang peran pelaku ekonomi. Sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Dan sebelum berdoa, kamu perhatikan dulu di sekitar kamu ada nggak yang udah siap, bukunya sudah siap, kemudian udah bersih ke kelasnya. Silakan diperhatikan. Kalau udah siap belajar, nah kalau sudah siap silakan ketua kelas disiapkan, kita berdoa dulu. Semuanya, marilah kita mulai pelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bella ikut absen dulu ya. Siapa kira-kira kawannya yang nggak datang? Ayo. Alpionanda, Oke Bu. Almira, Anggi, Akila, Arka, Hadir Bu. Aulia, Bona, Epesu, Hadir Bu. Pais, Hadir Bu. Fitri Sekar, Irfan, Hadir. Jaya, Hadir Bu. Julio, Kamila, Kaila, Candy, Hadir Bu. Kaila Larasati, Helena. Udah sehat? Dah. Baiklah. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita tentang peran pelaku ekonomi. Sebelum kita masukkan belajar, Ibu mau ngasih ice breaking dulu biar kamu tambah semangat belajarnya. Mana tahu tadi udah stres mungkin menunggu persiapan Ibu mau PPL kan? Nah, jadi sekarang kita ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Tangan kiri menjari-jari, direntangkan dirangkaikan kita perjalanan, depan dilentingkan kejutan, hati kedua atas tangan kita hidupkan dan kita lakukan jiwa kita berdiri dengan tegak balikan serentak serentak. Baiklah, Ibu ingin menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pelaku ekonomi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian, manfaat kita belajar peran pelaku ekonomi ini, siswa dapat mengetahui peran pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi kamu bisa tahu apa saja peran pelaku ekonomi itu. Jadi peran pelaku ekonomi itu, pelaku dari ekonomi itu ada 4. Yang dikatakan pelaku ekonomi itu adalah individu atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kemarin sudah kita bahas kan kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonominya? Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi sekarang kita akan membahas peran dari pelakunya. Jadi kita harus tahu siapa pelaku ekonomi ini. Jadi pelaku ekonomi ini ada 4. Siapa ada yang tahu? Ya, oke. Nah, berarti ada 4. Rumah tangga keluarga yang dikenal dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan yang dikenal dengan rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, jadi setiap pelaku ekonomi itu dia memiliki peran. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Kita lihat dulu
pemerintah? Iya, sebagai pengatur dan pengawasi jalannya roda perekonomian itu masuk pemerintah. Kemudian masyarakat luar negeri, pernah dengar masyarakat luar negeri? Di sekolah kita ada orang masyarakat luar negeri kan? Ada kan orang luar negeri di sekolah kita? Siapa? Mister Owes, guru bahasa Inggris ya kan? Nah itu adalah orang luar negeri. Jadi luar negeri itu berperan sebagai apa? Melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, jadi untuk perjalanan kita hari ini, kalian sudah paham kan tentang pelakunya? Udah mungkin banyak sedikit sudah tahu. Jadi ibu ingin mengadakan dulu mengetes atau kasih quizzes untuk kamu untuk melihat kemampuan kamu atau melihat sudah sampai di mana pengetahuan kamu tentang peran pelaku ekonomi. Nah, jadi ibu kirim aplikasi quizzesnya sama kamu, nanti kamu kerjakan di sana. Nah, silakan dibuka, keluarkan HP-nya semuanya, silakan dikerjakan. Waktunya itu sudah ibu atur, nanti kan jawabannya setelah selesai setelah tutup diri. Kakak nggak bawa HP ya? Dipakai HP itu aja. Amin. Amin. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar. Di depan nilainya dapat berapa? Itu nggak? Itu untuk yang pertama ya. Nanti kita habis belajar, nanti ibu ada ngampus lagi, kita quiz lagi. Nah itu untuk melihat di awalnya kamu seperti apa, dapat nilai 40, 40. Mudah-mudahan nanti setelah kita belajar baru dapat 100 ya semuanya. Ada lagi dapat 40 nanti. Ya. Ada yang bertanyakan? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan pelajaran kita lagi. Ya, baiklah. Sekarang kalian ibu persilakan duduk per kelompok. Sekarang silakan tengok di depan. Link dari diskusikan, kamu tonton video dari permasalahan. Sudah ada kan aku kirim? Nah, silakan ibu kirim dulu di ya videonya. Silakan kamu pilih permasalahannya. Untuk kelompok 1, kelompok 2 itu rumah tangga konsumen. Kelompok 3 dan kelompok 4 rumah tangga produksi. Kelompok 5 rumah tangga pemerintah, kelompok 6 rumah tangga luar negeri. Tapi kalau yang linknya rumah tangga pemerintah dan luar negeri itu satu link. Ya. Nah, silakan dibuka HP-nya. Silakan ditonton dulu, diperhatikan dulu apa saja yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.
Tembak kerja diskusinya. Jadi nanti kamu kerjakan apa yang kamu temui di video tadi yang kamu lihat, kamu curahkan di LKPD-nya. LKPD ini sudah mempersiapkan jawabannya, mempersiapkan soalnya. Jadi kamu nanti tinggal menjawab dan diskusikan dengan kawan apa saja kira-kira yang ada ditemukan di video yang dibagikan. Oke, ada pertanyaan? Ya. Terpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ada yang mau ditanyakan? Ada masalah? Ada yang kurang jelas? Semuanya. Udah siap? Dan kalau sudah siap silakan dikonsentrasikan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2 kan memiliki masalah yang sama kan? Jadi yang mau konsentrasi kelompok 1 apa kelompok 2? Nah, kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya. Bawa aja bukunya nanti untuk menjawab pertanyaan. Dan yang lain silakan perhatikan kawannya presentasi. Gak ada lagi yang menulis, gak ada lagi yang main HP. HP-nya ditaruh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang peran keluarga ekonomi dalam kegiatan ekonomi, yang yaitu rumah tangga konsumen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Risa Devika sebagai moderator. Nama saya Bisa Winita, nama saya Junanda. Saya kepada Saya akan membawa pertanyaan dari satu, bagaimana pola konsumsi rumah tangga mempengaruhi permintaan pasar dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pola konsumsi rumah tangga memiliki dampak besar pada permintaan pasar. Jika rumah tangga lebih konsumtif, tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kebutuhan terhadap barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih lanjut jika konsumen tersebut menggerakkan produksi dan investasi, meningkatkan ikatan positif dalam perekonomian. Di sisi lain, jika konsumsi rendah, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan permintaan besar. Selanjutnya nomor 2, apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk atau layanan, dan bagaimana hal ini berdampak pada kegiatan perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi yaitu faktor-faktor ekonomi
sosial, politik, dan budaya. Contohnya, tingkat penghasilan, harga barang, pemerintah, norma sosial, dan preferensi individu. Keputusan ekonomi yang oleh individu dan dapat mempengaruhi penerimaan, penawaran, dan kualitas budaya yang pada pilihannya mempengaruhi keseimbangan ekonomi dan pertumbuhan. Misalnya, jika harga barang naik, konsumen mungkin mengurangi pengiriman paksa untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Pemerintah yang menerapkan kebijakan fisika atau moneter juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Coba suaranya tidak kuat, suaranya dipecat. Selanjutnya, nomor 3, mempengaruhi perilaku konsumen dan apa dampaknya terhadap sektor ekonomi dan bisnis secara keseluruhan. Menyebabkan adanya perubahan perilaku konsumen di mana penggunaan internet, media sosial, aplikasi seluler, dan teknologi komunikasi digital lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampak yang terjadi yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadi industri investasi, produktivitas, industri semakin meningkat, sehingga dalam dunia kerja sehingga menuntut para pekerja selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki, dan kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk dan menjadi produktif. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Apa yang memotivasi rumah tangga konsumen untuk membeli barang dan jasa? Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, kombin aja sama sana nggak ada pertanyaan. Ya, silakan. Apa contoh rumah tangga konsumen? Apa contoh rumah tangga konsumen? Yang pertama pertanyaan dari Pak Yus yaitu apa yang memotivasi konsumen untuk membeli barang dan jasa? Motivasi utama rumah tangga konsumen dalam membeli barang dan jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Mereka membeli makanan, pakaian, tinggal dan barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, mereka juga membeli produk dan layanan untuk meningkatkan daya hidup, ekspresi diri, atau meningkatkan baru.
terjadi keputusan pembelian. Yang kelima ada pemasaran dan promosi. Yang keenam ada sosial dan budaya. Yang ketujuh ada pengalaman dan rekomendasi. Dampaknya pada kegiatan perekonomian sangat signifikan. Keputusan konsumen yang kuat dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika sebaliknya, maka dapat mengurangi tingkat pengeluaran konsumen. Ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, bagaimana peran preferensi konsumen dalam membentuk kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Preferensi konsumen memiliki peran sentral dalam membentuk kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan. Pengalaman yang baik tentang apa yang diinginkan dan dihargai oleh konsumen memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk, layanan, dan komunikasi pemasaran mereka. Aspek kunci dalam hal ini melibatkan segmentasi pasar, yaitu menargetkan kelompok tertentu dengan strategi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, pengembangan produk. Yang ketiga, strategi harga. Yang keempat, pemasaran dan branding. Yang kelima, pelayanan dan pelanggan. Pengaruhnya jika perusahaan berhasil memahami dan merespons preferensi konsumen ini, dapat meningkatkan daya saing mereka dan menciptakan loyalitas pelanggan. Sebaliknya, jika kegagalan terjadi menyebabkan penurunan pangan pasar dan kinerja bisnis yang buruk. Yang keempat, bagaimana penting bagi rumah tangga konsumen untuk memahami konsep anggaran dan mengelola keuangan pribadi, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengelolaan keuangan pribadi, dapat tercipta kestabilan secara finansial, tercipta fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Yang kelima, bagaimana perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan tren digital mempengaruhi perilaku konsumen dan apa dampaknya terhadap sektor ekonomi dan bisnis secara keseluruhan. Di era digital, perilaku konsumen banyak berubah. Mereka cenderung menginginkan kemudahan dalam pelayanan. Dampak yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Itu dia nanti kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Bagaimana cara membayar Ada lagi? bayar harga barang pada konsumsi? Ada yang ingin bertanya? Saya Kendi dari kelompok 4 ingin menanyakan apa saja peran yang diproduksi dalam kegiatan produsen dalam kegiatan produksi. Peran dari rumah tangga produksi. Ya, kita ekonomi. Investasi. Jadi peran rumah tangga konsumsi tidak hanya terbatas pada aspek konsumsi, tapi juga mencakup penyediaan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Dan tunggu dulu. Ibu luruskan dulu jawabannya dari pertanyaan Raisa, Kendi, dan pertanyaan Tiara ya. Rumah tangga produsen itu dia berperan sebagai penghasil barang dan jasa. Kemudian dia sebagai pemakai faktor-faktor produksi, itu peran dari rumah tangga produsen. Kemudian pertanyaan Tiara, itu rumah tangga produsen tidak ada yang memasak produk produksi. Yang memasak produk produksi adalah rumah tangga konsumen. Itu pertanyaan, jadi kamu jangan salah paham ya, jangan salah pengertian. Itu jawabannya yang benar. Ya, silakan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya dari pertanyaan Jaya, peran rumah tangga produksi terhadap pemerintah. Rumah tangga produksi berkontribusi terhadap pemerintah melalui berbagai cara, melalui menyumbangkan pendapatan melalui pajak yang diperoleh dari kegiatan produksi dan usaha bisnis mereka. Pajak ini kemudian digunakan untuk pemerintah untuk mendanai berbagai program proyek termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. Selanjutnya pertanyaan dari Raisa. Pertanyaan Raisa sudah dijawab? Sudah jawab. Ya. Oke. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika kami banyak hal yang mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, berarti peran dari rumah tangga tadi pertanyaan
aturannya. Dan kita lanjutkan rumah tangga pemerintah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6 itu mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan, nama saya Jaya Badila. Saya Kila Larasanti. Saya Fadil Azhar. Saya Arka Fadia Baras. Baiklah, kami akan membacakan hasil dari presentasi kelompok. Yang pertama, apa peran pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi dan bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat? Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Kebijakan finansial seperti pengaturan pajak dan belanja publik dan memengaruhi tingkat konsumsi dan investasi masyarakat. Sementara kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga oleh bank sentral mempengaruhi ketersediaan uang dan tingkat inflasi. Peran pemerintah ini dapat berdampak pada lapangan pekerjaan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nomor 2, bagaimana hubungan antara kebijakan ekonomi pemerintah dan stabilitas ekonomi dalam rumah tangga masyarakat? Kebijakan ekonomi pemerintah mempengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga melalui pengaturan pajak, belanja, suku bunga. Kebijakan yang tepat dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan yang kurang tepat dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan anggaran negara dan bagaimana proses pembuatannya serta pengaruhnya terhadap perekonomian suatu negara? Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR. Persiapan dan penyusunan rencana APBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR, lalu DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Jika RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Pengaruh APBN dalam perekonomian adalah untuk mengetahui seberapa besar dan apa saja komponen penerimaan serta pengeluaran negara bagi masyarakat, jelas membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nomor 4, bagaimana pemerintah dapat mempromosikan sektor ekonomi tertentu seperti industri, pertanian, atau jasa, dan apa manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat mempromosikan sektor ekonomi melalui inisiatif pajak, bantuan keuangan, infrastruktur, dan pendidikan. Manfaatnya melibatkan peningkatan produksi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nomor 5, apa dampak dari kebijakan fiskal pemerintah terhadap distribusi pendapatan di masyarakat dan bagaimana pemerintah dapat mengatur kebijakan tersebut secara adil? Kebijakan fiskal pemerintah mempengaruhi distribusi pendapatan, pajak progresif, dan alokasi belanja publik pada sektor kunci seperti pendidikan dapat mempengaruhi ketidaksetaraan. Dukungan langsung. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bona dari kelompok 3. Apa peran pajak progresif dalam perekonomian? Pajak progresif memegang peran penting dalam perekonomian dengan memperlakukan tarif pajak yang meningkat seiring dengan tingkat pendapatan. Ini memiliki beberapa dampak positif antara lain pengurangan ketidaksetaraan pendapatan, pendanaan program sosial, dan stabilitas ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi tekanan sosial dan politik. Namun perlu diingat bahwa implementasi pajak progresif harus disertai dengan kebijakan bijak agar tidak memberikan dampak negatif pada motivasi untuk berusaha dan investasi. Terima kasih. Pada dari
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari Judio. Apa saja peran masyarakat luar negeri? Apa saja peran masyarakat luar negeri? Yaitu tempat mengekspor barang dan jasa, memberi pinjaman rumah tangga, produsen dan pemerintah, tempat mengimpor barang dan jasa, terus untuk mendukung tenaga kerja, kemudian untuk memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam, dan mendatangkan tenaga ahli. Kemudian apa peran rumah tangga pemerintah? Yaitu sebagai produsen, dalam kegiatan badan usaha milik negara, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan barang dan jasa menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian sebagai pengatur kehidupan ekonomi atau regulator ekonomi, itu untuk mengendali kegiatan ekonomi melalui kebijakan undang-undang dan pengawasan secara langsung di lapangan agar kegiatan ekonomi tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga sebagai konsumen, karena pemerintah memerlukan barang dan jasa. Misalnya untuk kegiatan administrasi, pemerintah memerlukan berbagai peralatan kantor, dan untuk transportasi pemerintah memerlukan kendaraan. Terima kasih. Jadi Rafif. Baik, terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Raffi. Apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi krisis ekonomi? Pemerintah dapat mengambil berbagai kebijakan untuk menghadapi krisis ekonomi. Beberapa contoh kebijakan tersebut meliputi stimulus ekonomi, yaitu memperlakukan paket stimulus untuk meningkatkan kebutuhan konsumen, investasi, dan mendukung sektor-sektor ekonomi tertentu. Kemudian bisa dilakukan dengan kebijakan terbaik, itu Bank Sentral dapat mengambil langkah-langkah seperti menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi, serta meliberalisasi kebijakan moneter untuk meningkatkan likuiditas. Kemudian proteksi pekerja, itu menyediakan bantuan langsung kepada pekerja yang terdampak, seperti subsidi pengangguran, latihan keterampilan, atau program penetapan pegawai. Kemudian bisa dilakukan dengan reformasi struktural, kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan kebijakan perbankan yang lebih baik. Maka sudah Ketiga itu kan krisis ekonomi kan. Kalau misalnya negara lagi krisis ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi kalau tetap dipaksa itu kasih bantuan? Kayak kalau misalnya pengangguran ini kan yang dibilang dikasih bantuan, tapi negara lagi krisis ekonomi. Jadi bantuannya bakal bisa tetap jalan tapi ini. baik, saya akan menjawab Raffi. Bagaimana jika pengangguran diberi anggaran tapi tetap diberi bantuan oleh negara walaupun sedang krisis? Bagaimana hidupnya? Itu kan pertanyaannya. Yaitu dengan memberikan anggaran untuk mengatasi pengangguran dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak krisis adalah langkah-langkah yang dapat membantu meredakan dampak ekonomi. Strateginya adalah program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Investasi dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi pekerja dan meningkatkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan di sektor-sektor baru yang berkembang. Kemudian dukungan keuangan langsung, yaitu memberikan bantuan keuangan langsung kepada individu yang terdampak pengangguran untuk membantu mereka bertahan dan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan perumahan. Kemudian pembangunan infrastruktur, yaitu melibatkan proyek-proyek infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti pembangunan jalan, jembatan, atau proyek-proyek energi terbarukan. Yang keempat, stimulus ekonomi, yaitu menunjukkan paket stimulus ekonomi yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian kolaborasi dengan sektor swasta yang dapat menciptakan peluang pekerjaan dan membantu perusahaan mempertahankan atau memperluas tenaga kerja mereka, dan sehingga dapat membantu pemerintah dalam memfasilitasi pengangguran tersebut. Keenam, reformasi pendidikan dan pelatihan. Rencanakan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa pekerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Penting untuk
menciptakan kombinasi kebijakan yang seimbang. Nah, dan itulah caranya. Mas Bib, Mas Bib. Ya. Nah nih. Nah nih. Ayo. Sekian presentasi dari kami. Para masyarakat kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang, jadi program rumah tangga pemerintah dia sebagai ada kebijakan kan. Kebijakan pemerintah itu kan ada 3, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan anggaran negara, gitu kan. Nah, jadi pemerintah itu dia sebagai penerima pajak dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dan kemudian